Halo ngap, balik lagi nih sama gue Pau di AP Review. Pastinya kita akan membahas film-film menarik secara terperinci. Pada video kali ini kita mau nge-review film yang berkisah tentang seorang hacker yang terjebak dalam permainan teka-teki yang dibuat oleh kelompok Illuminati di dalam dark web. Film ini mendapatkan rating 5,0 menurut situs IMDb. Ya walaupun ratingnya kecil, tapi menurut gue filmnya keren banget. Apalagi buat lu pada yang anak IT pasti bakal insecure nih pas ngelihat kemampuan tokoh utamanya. Oke, tanpa basa-basi lagi, skuy, kita langsung aja review filmnya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. I love you. Di awal film terlihat si pemeran utama yaitu Connor Black, kita sebut aja Connor, yang lagi panik dan buru-buru ngancurin komputer yang ada di sana. Who fucking paid you? No! It was all online. I never saw them. I don't wanna die. Terus dia coba kabur lewat balkon, tapi bom meledak dan dia pun jatuh. Rocked by a sudden explosion. Completely caught off guard. I mean, believe it or not, I'm falling through. Singkat cerita, Connor berada di ruang sidang dan hakim nanya ke Connor bagaimana dia bisa terlibat dengan Sisada 3301. Sedikit informasi, Sisada 3301 adalah organisasi Illuminati yang bergerak melalui dark web yang mempunyai tujuan ingin merubah dunia. Connor pun menceritakan awal mula dia bisa terlibat Sisada 3301 dan flashback ke 1 bulan yang lalu di bar tempat Connor bekerja. Waktu itu dia berantem sama pembeli di sana gara-gara si pembeli ngasih uang tips cuma 50 sen. Padahal uang tips yang seharusnya itu 15-20% dari total tagihan. Tapi si pembeli ini gak terima dan ngelempar Connor pakai rokoknya. Terus mereka gulet deh. Karena masih gak terima gara-gara kejadian di bar tadi, Connor lanjutin aksinya di rumah. Connor yang punya kemampuan menghafal cepat dari lahir udah ngehafalin nomor kartu kredit dari si pembeli tadi. Terus dia ngebajak saldo Bitcoin yang dimiliki pembeli tadi. Dia juga bisa ngakses alias ngehack komputernya. Di dalam file komputer korban, dia ngelihat ada file yang bernama Sisada 3301. Pas dia klik, yang muncul malah teka-teki. Connor mulai pusing gara-gara nggak bisa nyelesain teka-tekinya. Dan komputernya malah ketumpahan bir. Apes. Please. Let me just go inside, grab my things. Besoknya, Connor diusir dari kos-kosannya karena dia belum bayar uang kosan. Akhirnya dia nyamperin tetangganya dan minjem komputer dengan alibi mau nyairin uang. Tapi komputernya malah ngehang dan tiba-tiba orang tua dari tetangganya datang. Dan nuduh Connor mau nyolong komputernya. Terus Connor disemprot pakai cairan lada. Pas di lorong kos-kosan, ada agen NSA yang udah nungguin. Terus Connor langsung ditangkep sama agen itu. Agen Sullivan dan agen Carver yang menangkap Connor ternyata ingin meminta bantuan Connor untuk menangkap Sisada 3301 dengan imbalan $5 juta. Dan Connor setuju karena dia juga lagi butuh duit. You make contact. Trust us. It's 5 million. Ya mata duitan dibuang lu. Ya kan beneran dibuang. Gue ulang-ulang nih biar sakitnya tambah. Mampus. Terus Connor diturunin di tengah jalan dan dia segera pergi ke rumah sahabatnya Avi. Tapi di sini Avi coba ngusir Connor karena dianggap pembawa masalah. Di sini Connor cerita kalau dia lagi dalam masalah dan dia minta maaf ke Avi karena selalu melibatkannya dalam masalahnya. Avi yang ngelihat ketulusan Connor pas minta maaf jadi luluh dan mau ngebantuin Connor. Dan kembali ke persidangan, Connor bercerita kalau semuanya mulai jadi aneh. Dan scene selanjutnya menunjukkan Connor yang datang ke perpustakaan umum buat minjem komputer. Dan di sini penjaga perpustakaan yang bernama Gwen ternyata punya ketertarikan yang sama tentang Sisada 3301. Akhirnya mereka kerjasama buat mecahin teka-teki itu.
dan Karner dapat petunjuk dari gambar yang sebelumnya bikin dia pusing. Karner menemukan kode angka yang menunjukkan ke arah bab, baris kata, dan juga huruf dari sebuah buku. Pas Karner lagi membaca kodenya, tiba-tiba dia ngeliat orang yang pakai topeng kepala rusa, yang merupakan lambang dari pengikut Shisada 3301. Kemudian Karner dan Gwen mendapatkan titik koordinat dari beberapa negara yang menunjukkan letak petunjuk dari teka-teki selanjutnya. Gak pakai pikir panjang, mereka berdua langsung datengin tempat itu. Di sana mereka nemuin petunjuk berupa kode QR. Terus Gwen langsung nge-scan kode itu dan tiba-tiba ada nomor gak dikenal yang nelpon dan ngirim petunjuk berupa gambar. Kembali mereka ngelihat orang yang pakai topeng kepala rusa berdiri di seberang mereka. Karena ketakutan, mereka langsung kabur dari tempat itu. Terus Karner dan Gwen pergi nemuin Avi dan mereka nunjukin petunjuk gambar yang mereka dapetin. Karena Avi ini seorang dosen sejarah, dia berhasil mecahin teka-teki dari gambar itu. Dan dia nemuin kode yang menunjukkan angka 3301. MNCCR. Akhirnya mereka berhasil memecahkan teka-teki itu dan lanjut ke teka-teki selanjutnya. Mereka kembali mendapatkan petunjuk sebuah gambar. Tapi informasi tentang gambar itu berada di Perpustakaan Nasional. Mereka pun berencana untuk mencuri berkas yang berisikan informasi terkait dengan gambar itu. Di misi pencurian ini, Avi bertugas untuk mencuri perhatian penjaga perpus. Sementara Karner dan Gwen yang mengambil berkasnya. Yeah. Let's hope. Damn. Found it. Oh shit. This one. Oh my God! Come on. Mereka pun berhasil mencurinya dan langsung kabur. Tapi pas lagi di jalan, mereka diculik sama kelompok Shisada 3301 dan mereka dibawa ke tengah hutan. Pertama yang diculik itu Avi. You don't want to do it. Me and Gwen will do it. Be fine. Terus yang kedua, si Gwen yang diculik. Dan yang ketiga, Karner yang diculik. Pas mereka lagi diseret dari mobil, tiba-tiba agen NSA datang dan terjadi baku tembak antar kelompok Shisada dengan agen NSA. Sebentar. Kenapa ngap? Oke, gue coba zoom nih ya. Kok agen NSA-nya ini malah pakai topeng bayi sih anjir? Oke, lanjut. You seen this before? Yeah. Huh? Singkat cerita nih, Karner kembali melanjutkan teka-teki Shisada 3301 sendirian tanpa mengajak Avi dan Gwen. Di ujian terakhir ini, Karner sadar kalau Shisada pengen ngeliat seberapa jauh kemampuan Karner. Lalu Karner memperlihatkan skillnya dengan meretas dan mematikan listrik seluruh kota. Karner pun mendapatkan titik koordinat dan lanjut menuju ke sana. Shisada memberikan kode melalui sandi Morse dari kedipan lampu jalan. Dan di sini Karner mendapatkan sebuah pesan ucapan selamat karena berhasil menyelesaikan teka-teki Shisada 3301. Dan dia juga diundang ke pesta yang diadakan di London. Kemudian Karner datang ke rumah Avi dan di sana juga ada Gwen. Karner berencana pamitan karena dia mau ke London sendirian tanpa ngajak mereka. Tapi Gwen dan Avi maksa pengen ikut karena mereka merasa ikut ambil bagian dalam menyelesaikan teka-teki itu. Akhirnya mereka bertiga pergi ke pesta Shisada yang ada di London. We would be unstoppable.
Okay, there's no issue. There's no issue. There's no issue. Pas mau masuk ke dalam, Avi malah ditahan karena dia nggak terdaftar dalam buku tamu. Di dalam pesta itu banyak orang yang pakai outfit aneh-aneh. Connor dan Gwen terus berpencar untuk mencari informasi. Connor masuk ke tempat yang penuh dengan kenikmatan duniawi. You know lah ya. Nih gue liatin dikit nih biar lu pada nggak penasaran. Dan muncul seseorang yang bernama Philip Du Bois, yang sepertinya dia ini adalah pimpinan dari Sisada 3301. Connor coba ngejar dia, tapi malah dia yang ditangkap dan dibawa untuk menyelesaikan ujian terakhir. Gwen? Avi. Overlooked. Late bloomer. Connor dibawa ke sebuah ruangan dan dihadapkan dengan Gwen, yang ternyata juga tertangkap oleh kelompok Sisada. Di sini diungkapkan ternyata Gwen adalah agen NSA yang ditugaskan untuk melacak Sisada juga. Dan Connor pun ngerasa kecewa karena dia dibohongin sama Gwen. Di tes terakhir ini, Connor dan Gwen diberikan satu pistol dan mereka harus cepet-cepetan ngambil pistol itu dan nembak salah satu dari mereka, baru deh bisa masuk ke Sisada 3301. Are you ready for it? Connor pun berhasil ngambil pistol itu duluan dan langsung nembak. Damn! Agen NSA yang udah nungguin di luar gedung langsung masuk ke dalam karena dengar suara tembakan. Sebelum berpisah, Gwen ngasihin flash disk yang berisi file Sisada yang dapat mengontrol seluruh dunia. Connor berusaha ngejar Philip dan di sini Philip mengaku kalau nama aslinya itu Charles dan dia hanyalah aktor yang dibayar oleh Sisada. I'm just an actor. Fuck! Dengan gercep, Connor langsung nyalain komputer dan ngupload semua file yang ada di dalam flash disk itu agar seluruh data di flash disk itu tidak tersita polisi. Setelah selesai upload, Connor langsung kabur lewat jendela. Tapi Charles nggak berani kalau harus lompat dan alhasil Charles malah ketembak sama agen NSA. Kembali ke ruang persidangan. Semua orang di sana mendapatkan telepon dari program bot yang udah disetting sama Connor. Pada tahu kan bot itu apaan? Nih, gue kasih tahu nih. Bot itu program yang udah disetting dan otomatis berjalan pada kondisi tertentu. Di sini juga Connor udah nyiapin bot berita yang bisa muncul kapan aja. Dan berita itu berisi dokumen-dokumen rahasia sensitif yang bocor ke tangan Sisada. Semua berita itu dia dapetin dari file Sisada yang dikasih sama Gwen sebelumnya. Terus Connor minta tebusan $1 juta untuk setiap berita yang gak mau tersebar ke publik. Dan dia juga minta Avi dibebaskan. Terus gimana dong kelanjutan Sisada 3301? Connor percaya kalau Sisada bisa membawa keseimbangan bagi dunia ini. Dan Connor gak mau lagi ikut campur dalam perang antar agen NSA dengan Sisada 3301. Akhirnya Connor dan Avi bebas. Hidup dengan tenang dan juga kaya raya. Dan tamat. Oke ngap, segitu dulu review film kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ya ngap. Dan buat kalian yang mau request film, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dadah!